Halo semuanya, kembali lagi di channel ini masih bersama saya Engineer Ulum di channel Z Educational. Untuk video kali ini, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang routing statik dan juga routing dinamik. Ini masih kelanjutannya, cuma di sini kita awali dengan penjelasan singkat. Untuk hari ini, video kali ini kita akan membahas tentang web server dan DNS server. Langsung saja ke pengertiannya. Untuk web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Ini cara kerja web server. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server sebelum memproses HTTP request. Web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan pada web server. HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Apa itu HTTP server? HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Next, fungsi web server. Selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan sistem web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Next, kita akan membahas tentang DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS Declaration, Route Name Server, DLD Name Server, hingga Authoritative Name Server. Yang terakhir yaitu fungsi DNS Server. Yang pertama, sebagai penampung data IP berdasarkan nama domain dengan cara meminta informasi IP address suatu website. Yang kedua, memudahkan user mengirim email yang terpusat pada satu server sehingga sangat meningkatkan mobilitas pengguna dimanapun untuk terhubung. Yang ketiga, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Dan yang terakhir, yang keempat, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimaksudkan. Next, kita akan langsung praktek di Cisco Packet Tracker. Oke, kita sudah berada di Cisco Packet Tracker. Ini skema jaringannya sama seperti yang kemarin, sama seperti yang Cisco Packet Tracker yang routing static dan juga routing dinamik, mana masih ada 2 server, 3 router, dan juga 3 PC. Ini kita lanjutkan yang kemarin, yang routing dinamik. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan mengubah nama server ini. Yang server 1 kita akan ubah namanya menjadi DNS server. Oke. Dan yang server kedua kita akan ubah namanya menjadi web server. Oke. Sudah diubah DNS server dan juga web server. DNS server untuk server 1 dan web server untuk server 2. Oke, next kita buka web server, kita klik web server.
kita masuk ke service. Nah, di bagian HTTP ini kalian on kan, kalau belum on kalian ketik on kan di dua-duanya, HTTP ataupun HTTPS. Lalu kalian pilih yang index.html, kemudian pilih edit. Nah, di sini ini sudah ada beberapa perintah HTML. Ini kita hapus, lalu masukkan ini perintah HTML yang ini. Nanti saya akan sertakan ini di kolom deskripsi, jadi kalian bisa coba kopinya. Dan tidak harus ini, maksudnya tidak harus HTML yang ini, kalian bisa bebas pilih HTML yang lain, apapun itu, atau kalian bisa membuatnya sendiri. Tadi ini sudah kita paste kan, lalu kita kopikan ke sini. Tadi kita sudah copy, maksudnya sini sudah kita copy, lalu kita pastekan di sini. Oke, nah ini, lalu kalian klik save, kalian pilih yang yes. Oke, baru sudah kalian keluar. Lalu kalian masuk ke PC yang pertama. PC yang pertama kita pilih desktop, lalu kita coba di web browser. Ini pilih yang web browser. Nah, di sini kalian masukkan URL-nya 43.43.43.1. Oke, setelah itu pilih yang go. Nah, di sini sudah masuk HTML yang sudah kita masukkan tadi. Selamat datang di officialwebjarkom.com. Ini adalah percobaan saja, jadi kalian bisa bebas untuk menggunakan HTML apapun, atau kalian juga bisa membuatnya sendiri, bebas. Pokoknya tadi 4343 ini kan IP dari web server, jadi kalian tinggal tuliskan 4343.43.1 di sini, maka otomatis HTML-nya akan terbaca oleh PC1. Oke, setelah itu kita close, kita masuk ke DNS server. Pilih yang DNS server, pilih yang service, lalu pilih yang DNS. Nah, bagian DNS ini jika masih off, kalian on kan. Oke, yang pertama kita akan memasukkan resource recordnya. Untuk namanya, yang pertama kalian masukkan jarkom.com. Oke, ya, jarkom.com. Untuk tipenya kita pilih yang A record. Di sini sudah benar A record. Nah, itu kita masukkan addressnya. Kita masukkan 43.43.1, lalu pilih add. Oke, di sini sudah tertera name jarkom.com, tipe A record, detail 43.43.43.1. Setelah itu kita masukkan kembali di resource recordnya, name-nya kita ketikkan www.jarkom.com. Oke, tapi untuk tipenya kita pakai yang Gname, ya, bukan A record tapi Gname. Lalu untuk hostname-nya kita masukkan jarkom.com. Oke, lalu pilih add. Nah, ini sudah ada dua DNS, yang pertama yaitu jarkom.com dan juga www.jarkom.com. Oke, setelah itu kita close, kita masuk lagi ke PC yang pertama. Kita masukkan IP-nya dulu, IP DNS-nya tadi. Kita pilih yang IP configuration. Nah, di sini DNS server. Kita hapus, kita masukkan IP yang tadi yaitu 33.3.3.1. Ini IP milik si server yang pertama tadi yaitu DNS server. Oke, 33.33.33.1. Nah, itu kita close, masuk ke PC1 lagi, kita buka web server. Kita akan mengetes apakah sudah terbaca DNS servernya. Pertama kita coba yang pertama yaitu jarkom.com. URL-nya kita masukkan jarkom.com, lalu go. Oke, kita tunggu. Kemungkinan ini membutuhkan waktu yang sedikit lama, jadi kita tunggu saja apakah berhasil atau tidak. Oke, kita masih menunggu. Nah, ini sudah masuk, sudah ada, yaitu yang ini tadi yang kita ketikkan yang HTML tadi, yaitu sama datang di official web jarkom
www.jarcom. Ini sudah berhasil. Oke, yang kedua, kita close saja ini. Kita close, kita masukkan ke page 1, kita pilih yang web browser, terus kita masukkan URL yang sama, yaitu www.jarcom.com, lalu pilih go. Nah, sudah berhasil juga kan? Yang www.jarcom.com sudah bisa menampilkan halaman HTML-nya. Lalu kita close lagi. Lalu kita akan mencoba mengeceknya, mengetracknya apakah ini berhasil. Kita pilih yang command prompt, masuk ke desktop command prompt. Di sini kalian ketikkan saja ns logbook spasi jarcom.com. Oke, ns logbook jarcom.com, enter. Nah, di sini sudah terlihat servernya 33.33.1, addressnya ini, lalu namanya Jarcom komputer, dan addressnya juga yang ini. Oke, yang berhasil. Nextnya kita masukkan kembali ns logbook spasi www.jarcom.com. Oke, ns logbook www.jarcom.com, lalu klik enter. Nah, di sini juga sudah ada, sudah tertera kan servernya, di sini addressnya berapa, namanya juga sudah ada jarcom.com, addressnya sudah tertera, dan aliasnya juga sudah tertera, dan yaitu jarcom.com. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat praktek atau skenario tentang web server dan juga DNS server. Jadi seperti itulah cara kerja dari web server dan juga DNS server. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Untuk link download Disco paketnya, seperti biasa saya akan taruh di deskripsi. Untuk yang ini, yang HTML ini juga nanti akan saya sediakan di deskripsi di bawah. Seperti itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya MJ dulu pamit. Bye bye.